Pernah nggak sih ngerasa hari ini semangat banget belajar, besoknya kok malesnya minta ampun? Motivasi itu kayak hilang gitu aja. Nah ternyata kuncinya itu bukan cuma soal pintar atau enggak. Ada dua kekuatan super yang tersembunyi di dalam diri kita, dan hari ini kita bakal bongkar semuanya. Pasti pernah kan nanya-nanya ke diri sendiri kayak gitu. Kenapa sih hari ini rasanya gampang banget, tapi besoknya kok kayak nggak mungkin? Jawabannya ternyata yaitu ada di dalam diri kita sendiri. Dan ini bukan cuma soal IQ atau kebiasaan belajar loh. Ada sesuatu yang, ya, lebih dalam lagi yang memainkan perannya. Jadi, kalau kita anggap kesuksesan akademis itu kayak sebuah teka-teki yang gede banget, hari ini kita bakal nemuin dua kepingan puzzle yang paling penting. Dua kepingan yang bakal bikin gambarnya jadi utuh. Udah siap? Yuk kita mulai. Dan inilah dia, dua kekuatan internal yang super dahsyat itu. Yang pertama adalah konsep diri, gampangnya sih cara kita ngelihat diri kita sendiri. Dan yang kedua, kecerdasan emosional, yaitu kemampuan kita buat ngelola perasaan. Keduanya ini emang nggak kelihatan, tapi wow, dampaknya itu luar biasa. Oke, kita bedah satu persatu ya, mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari konsep diri. Coba bayangin deh, ini tuh kayak blueprint atau cetak biru di dalam diri kita. Dialah yang nentuin gimana cara kita mikir, ngerasain sesuatu, dan akhirnya bertindak. Benar-benar jadi fondasi dari segalanya. Nah, kalau mau lihat definisi formalnya bunyinya kayak gini. Konsep diri itu ya, cara kita mandang diri kita secara utuh. Mulai dari fisik kita, emosi kita, pinter atau enggaknya kita, cara kita bergaul, bahkan sampai ke sisi spiritual kita. Lengkap banget kan? Atau biar lebih gampang lagi gini aja mikirnya. Konsep diri itu adalah cerita yang kita bisikin ke diri kita sendiri setiap hari. Cerita tentang siapa sih aku ini? Pertanyaannya, cerita yang kita ulang-ulang itu positif atau negatif? Karena percaya deh, cerita itulah yang akhirnya kita hidupi. Nah, bedanya itu kelihatan banget kan? Kalau konsep dirinya positif, kita tuh merasa utuh. Kita bisa nerima diri kita apa adanya, plus minusnya. Tapi sebaliknya kalau konsep dirinya negatif, wah, kita bisa jadi ngerasa bingung, nggak yakin sama diri sendiri, atau bisa juga jadi kaku banget, yang biasanya ini dibentuk sama pola asuh yang terlalu keras. Ini nih bagian yang paling penting. Apa yang kita pikirin tentang diri kita itu punya kekuatan buat jadi kenyataan. Serius, kalau kita mikir pasti bisa, pasti sukses, pikiran itu bakal jadi bensin yang dorong kita ke sana. Tapi sebaliknya, kalau kita mikir, kayaknya bakal gagal deh, ya kita sebenarnya lagi nyiapin jalan buat gagal. Ini efek langsung dari konsep diri, powerful banget. Oke, fondasinya udah kepegang ya soal konsep diri, sekarang kita ambil kepingan puzzle yang kedua, kecerdasan emosional. Kalau tadi konsep diri itu blueprintnya, nah kecerdasan emosional ini kayak navigatornya. Dia yang nuntun kita ngelewatin semua drama dan tantangan hidup. Ini ada kutipan dari pakarnya langsung, Daniel Goleman. Dan ini pas banget. Kecerdasan emosional itu intinya bukan nahan-nahan emosi ya, bukan. Tapi tentang gimana kita pintar ngelolanya. Sadar kita lagi ngerasa apa, kenapa kita ngerasa gitu, dan yang paling penting, gimana cara meresponsnya dengan cara yang paling oke. Dan beneran deh, analogi navigator ini ngebantu banget buat paham. Coba pikirin, emosi kita itu kalau dikelola dengan benar bisa jadi pemandu yang hebat banget. Emosi itu ngasih tahu kita mana yang penting, ngasih sinyal kalau ada bahaya, dan jadi bahan bakar buat kita ngejar tujuan. Nah, di dalam kecerdasan emosional ini ada 5 komponen inti. Ada kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, terus empati, dan terakhir keterampilan sosial. Kelihatannya banyak ya, tapi intinya satu, semua ini adalah skill, sesuatu yang bisa dipelajari. Dan ini dia kabar baiknya. Benar-benar kabar baik. Beda sama IQ yang katanya cenderung tetap, kecerdasan emosional ini enggak. Ini tuh kayak otot. Makin sering dilatih, makin kuat. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa kurang di salah satu area tadi, santai aja. Siapapun, termasuk kamu, bisa jadi jauh lebih baik. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kita udah punya dua kepingan puzzle-nya nih, konsep diri dan kecerdasan emosional. Sekarang, gimana caranya dua hal ini nyambung lagi ke teka-teki awal kita? Soal motivasi dan sukses di sekolah? Yuk, kita lihat gimana mereka beraksi di dalam kelas. Jadi gini, kalau seorang siswa punya konsep diri yang positif, dia itu percaya sama kemampuannya sendiri. Rasa percaya diri ini yang jadi bahan bakar motivasinya. Dia jadi nggak takut buat nyoba hal baru, nggak takut salah. Bahkan, hubungan sama teman-temannya jadi lebih baik. Ujung-ujungnya, jelas hasil belajarnya juga jadi lebih bagus. Nah, di sisi lain, kecerdasan emosional yang tinggi juga ngasih keuntungan yang beda lagi. Tapi sama-sama keren.
Siswa yang punya ini bisa lebih jago ngelola stres pas ujian, bisa tetap fokus walaupun kelasnya berisik, bisa lebih ngerti perasaan guru dan teman-temannya. Dan yang paling penting, mereka nggak gampang nyerah pas lagi frustrasi. Ini keunggulan yang luar biasa banget dalam belajar. Dan jangan lupa, peran guru di sini juga krusial banget. Guru yang ngeh atau peka sama kondisi emosi murid-muridnya itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang positif banget. Kelasnya jadi tempat yang aman, aman buat nanya, aman buat bikin salah, dan yang paling penting, aman buat tumbuh bareng-bareng. Oke, kita udah paham teorinya, udah lihat koneksinya, terus apa yang bisa kita lakuin sekarang? Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dan yang paling praktis. Gimana caranya kita bisa secara aktif ngebuka potensi belajar kita sendiri? Jadi ini dia inti dari semua pembahasan kita. Sukses belajar itu ternyata bukan cuma urusan otak, tapi juga urusan hati. Ini adalah soal perjalanan emosional dan personal kita. Keseimbangan antara sepinter apa kita dan sepinter apa kita ngelola dunia batin kita sendiri. Biar gampang, kita rangkum jadi 3 langkah praktis yang bisa langsung dicoba. Pertama, mulai lebih peka sama diri sendiri. Coba deh tanya, sebenarnya aku lagi ngerasa apa ya? Aku mikir apa sih tentang diriku sendiri? Kedua, latih buat jeda sejenak sebelum bereaksi. Apalagi pas lagi emosi banget, tarik napas dulu. Dan ketiga, selalu ingat lagi kenapanya. Kenapa sih kamu belajar? Jadikan alasan itu sebagai bensin buat terus maju. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Nggak usah mikirin perubahan yang gede-gede kok, mulai dari yang kecil aja. Coba pikirin, apa satu hal kecil yang bisa kamu lakuin hari ini, ya hari ini juga, buat mulai nulis cerita yang lebih baik tentang dirimu? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.